Halo guys, balik lagi bersama Joy Falcon alias Joy Falcon. Ya, kali ini gue akan membahas sebuah film tentang manusia serigala alias GGS yang meneror sebuah kota. Oke, Falconers, kita langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bapak-bapak tua yang sedang memegangi cincin untuk membuat kejutan kepada istrinya. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang datang. Dia pun memeriksanya, dan tiba-tiba dia ditarik oleh sesuatu yang datang. 29 hari kemudian, kita akan berfokus kepada seorang pria bernama Finn Weller. Dia merupakan seorang polisi hutan dan mendapatkan tugas di kota bernama Beverville. Dia menginap di rumah yang kita lihat awal scene tadi. Kemudian, Finn pun bertemu dengan pemilik rumah bernama Jenny dan seorang bernama Parker yang sedang mengolok Jenny agar mendapat izin membuat terowongan pipa minyak di daerahnya. Namun, Finn langsung menjelaskan bahwa dia tidak mendapat izin karena membangun di bawah hutan nasional. Kemudian Jenny pun mengantarkan Finn ke kamarnya, dan tak lama datang seorang ciwi bernama Cecily. Dia merupakan tukang pos juga pengantar paket sekaligus membantu Jenny di sana. Kini Finn dan Cecily mengantarkan paket bersama. Mereka banyak mengobrol dan semakin dekat. Cecily bercerita bahwa warga-warga di sana aneh-aneh. Di antaranya ada pasangan sesama jenis, lalu pasangan toksik yang aneh, dan juga perempuan bersama suaminya yang gaje kabina-bina. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Ketika sudah dekat, Cecily menyuruh Finn saja yang mengantarkan ke rumahnya. Finn pun pergi. Finn pun sampai di rumahnya lalu mengetuk pintu. Namun tak ada jawaban. Tiba-tiba datang seseorang berpakaian seperti manusia serigala. Dia adalah Flynn, pemilik rumah itu. Dia tak ramah dan anti orang asing. Dia pun langsung menodongkan senjatanya ke Finn. Finn pun takut dan segera pergi dari sana. Kini Cecily pun mengajak Finn ke tempatnya, semacam tempat permainan gitu. Di sana mereka mulai membicarakan tentang kehidupan pribadi masing-masing. Mereka berdua pun memainkan lempar kapak, dan ini memang kapak sungguhan. Mereka berdua nampaknya sudah semakin dekat dan akrab. Sampai tiba saatnya seperti biasa ketika dua orang berada di tempat sepi, maka yang ketiganya adalah saya. Maksudnya setan. Mereka berdua pun akan beradu sungut. Namun, tiba-tiba ada telepon. Si Pin pun justru mengangkat telepon dan mengabaikan Cecily. Sungguh bodoh sekali. Cecily pun yang mendapatkan PHP marah dan pergi meninggalkan Pin. Oke, lanjut. Pada malam harinya terjadi badai salju di daerah sana. Dan semua aliran listrik di kota itu padam. Ceedoh yang bangun karena anjingnya ingin berak, membiarkan anjingnya berak keluar. Namun, anjing itu menggonggong dan talinya bergoyang. Ceedoh pun panik karena ketika ia tarik, talinya tidak bisa. Sampai akhirnya tali itu pun putus. Ceedoh pun langsung mengambil senter dan memeriksanya. Keesokan paginya, Ceedoh pun sudah berada di rumah Jenny bersama warga gaji lainnya. Ia pun riweuh dan memberitahu bahwa ada monster tadi malam dan memakan anjingnya. Lalu datang Dr. Ellie. Dia seorang pecinta lingkungan dan juga meneliti tentang werewolf di sana. Semua listrik dan jaringan internet di kota itu mati. Pin pun ingin memperbaikinya, namun ketika melihat keluar, badai sudah menutup jalan dan longsor. Juga tiang listriknya pun rusak. Pin pun berjalan-jalan keluar dan ketika dia melihat generatornya sudah dirusak oleh semacam cakaran binatang buas. Namun, ketika Pin melihat ada sesuatu di bawah sana, dia pun memeriksanya. Ternyata, Pin pun kembali ke rumah dan memberitahu semuanya. Mereka pun melihat mayat itu dan ternyata itu adalah mayat dari suami Jenny yang berada pada awal scene tadi.
Kini mereka pun bingung karena jika mereka memperbaiki generatornya, bukan tidak mungkin mereka akan dibunuh werewolf selanjutnya. Pin pun mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada Flynn karena Flynn merupakan seorang pemburu di sana. Namun tak ada seorang pun yang mau pergi keluar. Dia pun meminta kepada Cecily dan akhirnya Cecily pun mau. Di jalan, Cecily nampak jutek karena masih kesal kepada Pin tentang arus sungut waktu itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Flynn. Seperti biasa, Flynn memang bukan orang yang ramah. Mereka berdua pun menjelaskan yang sedang terjadi dan bermaksud meminta bantuan kepada Flynn untuk menangkap werewolf itu. Namun, ketika Cecily melihat ke belakang, dia pun memberitahu Pin bahwa ada kalung milik anjing Ceedoh yang mati. Mereka pun panik dan hendak segera pulang. Ketika sampai di rumah, mereka pun memberitahu bahwa Flynn yang membunuh anjing Ceedoh dan juga mungkin membunuh suami Jenny. Namun itu semua belum pasti. Lalu Dr. Ellie menjelaskan kepada Jenny bahwa DNA sampel dari suami Jenny dan anjingnya Ceedoh sama. Dia menyimpulkan bahwa mereka dimakan hidup-hidup. Pada malam harinya, mereka berkumpul dan memegang satu kamar satu pistol untuk berjaga-jaga, menutup semua jendela dan kaca. Mereka pun tidur sambil memegangi pistol. Namun, ketika mereka tidur, suami Ceedoh ditarik oleh sesuatu. Tangannya dimakan dan untung ada si Gwen yang menembakinya dan kabur. Semua orang pun keluar dan menolong pria ini. Ternyata werewolf itu berada di rumah itu. Dokter Ellie pun seperti biasa mengumpulkan sampel lalu pergi ke kamarnya. Dokter Ellie pun kembali meneliti berdasarkan sampel yang ia dapat. Dan akhirnya dia pun menyimpulkan bahwa manusia serigala berada di salah satu dari mereka. Pin dan yang lainnya pun memeriksa Dokter Ellie. Namun Dokter Ellie malah menembaki pintunya dan tak mau membukanya. Karena dia takut di antara mereka adalah werewolf. Si Pak Tua Parker pun mengambil kunci dan masuk lewat pintu lain. Namun, Parker pun membukanya dan bilang bahwa Dokter Ellie bunuh diri. Namun, lalu mereka pun berkumpul dan saling berargumen tentang teori Dokter Ellie. Sehingga suasana memanas dan mereka saling menodongkan senjata. Pin pun mencoba menenangkan suasana dan mencari jalan lain untuk menemukan si werewolf itu. Mereka semua pun setuju dengan mengumpulkan pistol dan menyimpannya agar si werewolf mendatangi atau salah seorang dari mereka berubah menjadi werewolf. Mereka pun diam dan saling menatap. Mereka pun saling menuduh satu sama lain. Pin pun menenangkan kembali mereka karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hingga satu persatu dari mereka pun muak dengan keadaan ini dan memilih keluar pulang. Dan kini hanya tinggal Pin, Cecily, dan juga Jenny saja. Ketika Pin sedang tertidur, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari atas. Dia dan Cecily pun memeriksanya. Suara itu berasal dari kamar Dr. Ellie. Cecily pun melihat koran yang bertuliskan kasus yang sama di tempat asal si Finn. Cecily pun mencurigai Finn. Kemudian kita akan lihat si pasangan Guy yang sedang di jalan menuju ke rumahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka. Finn dan Cecily pun mendengar suara mereka. Ternyata yang menyerangnya adalah Ceedoh. Lalu datang si tua Parker dengan peralatan berburunya yang canggih. Finn dan Cecily pun menghindari Parker karena takut. Mereka pun bersembunyi dari Parker. Tiba-tiba si Guy ada di sana. Dia menceritakan dia terpisah dengan pasangannya karena ada yang menyerang mereka. Mereka bertiga pun mencari dan memeriksa satu-satu rumah di sana. Namun terdapat Markus yang sudah memakai alat seperti manusia serigala. Dia pun arogan dan hampir melukai Finn. Dia pun lari keluar,
Namun bodohnya istrinya malah menabrak si Markus. Dan tiba-tiba Ceedoh menembaknya. Mereka pun lari ke dalam rumah. Namun Ceedoh bisa masuk melalui jalan belakang. Dia pun mengancam menggunakan pistolnya. Kelakuannya begitu karena dia sudah frustasi dengan keadaan ini. Setelah anjingnya mati, dia pun harus kehilangan suaminya. Namun si alay ini memukul kepala Ceedoh hingga tewas. Mereka pun panik dan lari keluar. Tiba-tiba Parker sudah berada di luar dengan alat berburunya. Mereka pun berdebat kembali tentang siapa sebenarnya manusia serigalanya. Namun si Guy menodong Cecily karena menurut legenda bahwa anak ketujuh dari bersaudara adalah serigala. Pin pun menyuruhnya tenang dan tidak mempercayai cerita mitos seperti itu. Lalu tiba-tiba Cecily bersama Pin pun berusaha kabur, namun Parker berhasil menangkap Cecily. Parker pun menyuruh Pin mengaku karena bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tempat asalnya juga memiliki kasus yang sama. Namun Pin justru menuduh Parker karena ambisi dia terhadap proyek minyak di kota itu. Namun Cecily melawan dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Tetapi si Guy itu belum mati dan menembak pipa minyak di dekat Parker. Pin dan Cecily pun selamat dan kini listrik di kota itu pun sudah menyala kembali. Namun Pin mendapat luka tusukan di badannya. Cecily pun membawa Pin ke tempat waktu itu. Ketika Cecily akan mengambil obat, Pin pun berjalan memasuki sebuah kamar yang mencurigakan. Kamar itu dipenuhi dengan barang-barang aneh dan terdapat name tag suami Jenny yang meninggal. Mencurigakan. Pin pun curiga kepada Cecily dan menanyakan apakah semua ini ulahnya. Ternyata semua adalah aktingnya Cecily. Jadi selama ini manusia serigala itu adalah Cecily. Dia mulai membunuh suaminya Jenny, memakan anjingnya Ceedoh, dan menggigit tangannya suami Ceedoh. Juga mensabotase semua generator di kota itu. Akhirnya Pin pun melihat sendiri Cecily menjadi werewolf. Namun Flynn datang dan memukul werewolf. Namun Pin bersembunyi dari Cecily. Pada suatu kesempatan Pin pun dapat menusuk leher werewolf itu hingga jatuh. Pin pun nampak tidak percaya dengan semua ini. Kini Finn dan Finn pun selamat. Akan tetapi Jenny lah pahlawan yang menyelamatkan mereka berdua. Dan akhirnya cerita pun tamat. Sekian dulu untuk pembahasan film kali ini. Gue Joy Falcon pamit undur diri.